لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Kalau ini pernah saya terangkan ya, semua orang sudah berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq di Masjid Nabawi. Abu Bakar mencari-cari mana Zubair, pernah ya? Yo durung lah, terus aku ndonga kancil nyolong timun apa? Mana Zubair? Zubair itu menantu Abu Bakar As-Siddiq yang dinikahkan dengan putrinya Asma binti Umais. Mana Zubair? Zubair itu salah seorang dari al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah yang kita semuanya sudah hafal. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abdurrahman bin Auf. Mana Zubair? Pelaksanaan baiat itu dilakukan secara mendadak, secara tiba-tiba. Setelah orang Ansor menyepakati bahwa kepemimpinan itu harus orang Quraisy, setelah orang Ansor menyepakati bahwa orang Quraisy yang diangkat sebagai pengganti Rasulullah itu Abu Bakar, di Thaqifah Bani Sa'idah, di sebuah tempat yang sekarang dilestarikan oleh penguasa Saudi, bagian pojok dari Masjid Nabawi itu ada sebuah tempat yang dipagari, yang di sana ada pohonnya, ada, itu namanya Thaqifah Bani Sa'idah, tempat berkumpulnya orang-orang Ansor untuk memilih pemimpin mereka, Sa'ad bin Ubadah. Nah, setelah diingatkan, akhirnya mereka sepakat mengangkat Abu Bakar. Mereka berbaiat kepada Abu Bakar di sana. Tempatnya terlalu sempit, itu namanya cuma daerah atau tempat yang di atasnya ada pohon yang rimbun. Jadi kalau duduk-duduk di sana itu bisa nyaman. Nah, sudah, kita pindah saja ke Masjid Nabawi. Berbaiat kepada Abu Bakar di Masjid Nabawi. Abu Bakar As-Siddiq mencari Zubair, menantunya. Mengapa Zubair? Zubair itu anak bibi Rasulullah yang bernama Sofiyah. Antara Zubair dengan Rasulullah itu masih nak dulur. Zubair itu cucunya Abdul Muthalib dari ibunya yang bernama Sofiyah. Rasulullah juga cucu Abdul Muthalib dari jalur bapak, dan ini lebih apa namanya, lebih kenceng ikatan nasabnya daripada jalur ibu. Abu Bakar As-Siddiq itu khawatir gek Zubair ki rumangsa tak langkai, ada kecemburuan pada dia, bahwa sebetulnya yang paling berhak itu adalah keluarga Rasulullah, keluarga Abdul Muthalib, dan saya adalah cucunya. Ini kekhawatiran dari Abu Bakar. Ternyata namanya juga mendadak ya. Jadi Zubair itu datang secara tiba-tiba dan terlambat. Mana Zubair? Saya, wahai khalifata Rasulillah. Artinya apa khalifatu Rasulillah itu? Khalifah, pengganti Rasulullah. Gelar itu hanya ada pada satu orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, khalifatu Rasulillah. Saya. Akhirnya dia berbaiat. Jadi yang datang terlambat juga bukan hanya yang duduk di luar itu saja ya. Bukan hanya Zubair saja. Ali juga terlambat. Wah, Ali ini lebih anu lagi, lebih dominan lagi. Kalau ada pada dirinya rasa ngiri, rasa cemburu. Saya juga keturunan Abdul Muthalib, tapi bukan dari jalur ibu saya, tapi jalur bapak saya Abu
Thalib. Zubair itu sepupu Rasulullah tapi dari jalur ibu. Saya sepupu Rasulullah tapi dari jalur bapak. Sementara selain saya menjadi sepupu Rasulullah, saya juga menantu Rasulullah. Ini yang dikhawatirkan oleh Abu Bakar, dan Ali tidak mengatakan seperti itu. Ini sebatas kekhawatiran Abu Bakar. Mana Ali? Ternyata Ali pun juga terlambat. Ya karena kalau sekarang kan gampang ya, 0000 teko kabeh. Lah sing di 00 apa? Belum ada HP, belum ada SMS. Tapi begitu ada yang memberitahu, cepet. Cuma nggo surandale karo mlaku sampai-sampai sorban dia. Sorban itu dipergunakan untuk menutupi leher kalau dingin, menutupi kepala kalau sholat. Bukan digantungi nggon undang. Enggak. Enggak kayak gini, enggak. Sehingga nanti kalau kita pelajari ya, dikit ya. Orang yang pakai sorban untuk menutupi kepala atau akhwat ya, yang pakai jilbab lebar itu, aku ora ndelok lho, Guru. Yakin, seyakin-yakinnya enggak ada yang gundulan datang ke sini kan? Kecuali anaknya yang 3 tahun itu. Itu kalau berwudu jilbabnya nggak usah dilepas. Seperti orang yang pakai serban berwudu itu ketika mengusap kepala, serbannya nggak usah dilepas. Ya diusap dengan air tadi. Itu jadi saking kesusunya serban itu nggak dipakai. Mana Ali? Saya. Akhirnya datang dan berbaiat kepada Abu Bakar. Itu saking cinta dia kepada Abu Bakar. Kisah dusta orang-orang koclok mengatakan bahwa Ali itu baru berbaiat kepada Abu Bakar sekitar 6 bulan kemudian setelah Fatimah itu meninggal. Karena ada persoalan serius yang tidak terpecahkan antara Abu Bakar dan Fatimah tentang warisan Rasulullah yang ada di Fadak sana. Intinya Rasulullah ketika meninggal itu meninggalkan beberapa tanah, di sana ditanam kurma, antara lain kurma yang paling mahal harganya namanya kurma ajwa. Itu Fatimah menagih kepada Abu Bakar. Seingat saya Fatimah, nanti saya terangkan insyaallah ya. Seingat saya para nabi itu tidak mewariskan sesuatu, apa saja yang ditinggalkan dalam bentuk harta benda semuanya menjadi milik Baitul Mal. Nah, Fatimah nggak mau menerima. Itu cerita koclok itu tadi lah. Terus ada sedikit ketidaknyamanan antara Fatimah dan Abu Bakar, dan akhirnya Ali juga ngemong istri, akhirnya dia tidak berbaiat. Lah kalau Ali tidak berbaiat kepada Abu Bakar, padahal seorang pemimpin di dalam Islam, selain dia kepala negara, juga panglima perang. Selain dia kepala negara, dia juga panglima perang. Senopati ing Alogo. Selain panglima perang, dia juga pimpinan agama, Sayyidin Panatagomo. Dia kepala negara, Khalifatullah ing tanah Jawa, itu gelarnya Raja-Raja Mataram kan begitu.
Artinya Abu Bakar setelah dibaiat menjadi Khalifatur Rasulillah, dia menjadi imam sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, khotib Jumat Kliwon, Legi, Paing, Pon, Wage, Idul Fitri, Idul Adha, imamnya Rasulullah diteruskan oleh Abu Bakar, khotibnya juga Rasulullah. Nah, itu mestinya kalau daulah Islamiyah itu tegak begitu nanti. Masjid Istiqlal itu imamnya SBY, begitu kan? Iya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Masjid Semarang itu namanya apa? Baitur Rahman itu ya imamnya ya si anu ya, siapa? Ganjar Pranowo. Nah gitu. Masjid Agung Klaten pakai didandani ya. Masjid Istiqlal imamnya SBY, Masjid Baitur Rahman imamnya Ganjar Pranowo, Masjid Gede Surakarta imamnya siapa? Imamnya siapa? Jokowi lah, Jokowi pindah Jakarta terus imamnya siapa? Itu yang digembor-gemborkan oleh orang-orang Salafi. Indonesia itu negara Islam. Orang-orang Salafi itu mengatakan begitu, Indonesia itu negara Islam. Nah, imamnya Istiqlal ya SBY, imamnya Baitur Rahman ya Ganjar Pranowo, lah Masjid Agung Surakarta apa anang FX dadi imam. Dan yang jelas secara ilmiah tidak ada satu aturan, baik itu undang-undang dasar atau keputusan TAP MPR, undang-undang yang dibuat oleh DPR yang mengatakan bahwa presiden dan wakilnya itu harus orang Islam. Tidak ada. Kristen ya kena, iya. Lah nek ngono dudu negara Islam. Lah sing kono negara Islam ya sapa? Ku coba orang Salafi itu. Tenin loh, ini ilmiah loh ini. Saya ulangi ya. Kalau Ali bin Abi Thalib itu tidak berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhuma, kecuali setelah Fatimah itu wafat, dia sholatnya di mana? Masjid Nabawi itu yang imami kepala negara, padahal Ali nggak mengakui Abu Bakar sebagai kepala negara. Terus sholatnya yang ngendi? Penyang gumuk rong eneng. Tarwehnya yang ngendi? Jumatannya yang ngendi?